Bismillah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga tetap diberikan kesehatan ya adik-adik sekalian. Ridwan, gimana kabarnya Ridwan? Alhamdulillah Ustaz, baik Ustaz, luar biasa Ustaz. Insya Allah. Ade, gimana Ade? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd. Di pagi yang cerah ini sudah sepantasnya ya kita selaku umat muslim untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dan kita senantiasa berharap semoga rahmat senantiasa diberikan kepada kita dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya bersama Rasulullah. Kemudian marilah kita saya kita juga untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga syafaatnya di kiamat. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Ya Ustaz. Siapa? Nihil Ustaz. Masya Allah. Ya Allah. Walaupun pembelajaran kita tidak di sekolah ya, daring seperti ini, online seperti ini, tapi semangat kalian dalam menuntut ilmu sangat luar biasa. Insya Allah. Kita jadi ingat salah seorang ulama pernah menyampaikan bahwa ciri seorang yang berilmu adalah orang yang semangat dalam belajar, dan orang itu pun juga terus menggali ilmu, terus mencari ilmu gitu ya. Tapi ketika orang itu tidak atau tidak belajar atau berhenti dalam belajar, maka dia langsung dikasih predikat bahwa dia itu adalah orang paling bodoh pada saat itu. Semoga kita tetap dijaga dalam menuntut ilmu ya. Semoga kita juga diberi predikat sebagai orang-orang yang berilmu. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk membuka majelis kita. Semoga Allah berikan rahmatnya. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min binuril fahmi. Allahumma ftah alaina abwaaba rahmatik wansur alaina jazaina ulunika rahmatika ya arhamar rahimin. Allah, keluarkanlah kami dari gelapnya kebingungan dan muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu dan curahkanlah kepada kami hasanah-hasanah ilmu-Mu. Dengan rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih dari segala yang mengasihi. Amin ya rabbal alamin. Baik, masa ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan kita sudah masuk apa? Sudah Ustaz. Ke bab itu apa namanya? Statistika. Belajar tentang itu apa? Penyajian data kayaknya. Terima kasih Ade. Sebelum kita masuk materi pada hari ini, kita review sebentar ya terkait penyajian data. Masih ingat apa itu statistika? Masih Ustaz. Oke. Coba jelaskan, Hasan. Terima kasih Ustaz waktunya. Oke, silakan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisis, disimpulkan secara teliti dan benar. Oke. Kemudian masih ingat tentang materi penyajian data dan bagaimana cara kita menyajikan data. Dalam beberapa kasus, penyajian data itu dapat dilakukan dengan menyajikan pada tabel, kemudian diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Baik, sementara ini dulu yang kita review. Jika adik-adik ingin mereview lagi atau mempelajari lebih dalam lagi, sudah usah siapkan di psikologi, nanti bisa dicek. Kemudian sekarang kita akan mulai belajar selanjutnya, yaitu ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data itu yang mempelajari tentang mean, median, dan modus. Terus apa itu mean, median, modus? Baik, secara ringkas, mean adalah rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul.
Terus tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Oke, sebenarnya buat apa sih kita belajar materi ini? Terkait ini buat apa sih? Yang pertama, misalkan ya dalam sebuah kelas itu ya ada 40 siswa dalam satu kelas besar itu kan. Itu misalkan di kelas kita lah, tinggi badannya Ismail Hasan berapa? Saya Ustaz, 167. 167. Kemudian Ya. 167 Ustaz. 167. Airus berapa Airus? Aduh, berapa itu? Jangan tinggi, Ustaz, Bapak harus lebar. Deh, satu tuh kau deh. Kira-kira 100 berapa? 160 atau 100 Apanya, Sat? tinggi badan? Gak ngitung saya, Sat. Kayaknya 162, 3 atau kira itu, Sat. 102. 102. Afan berapa Afan? Saya 170, Ustaz. 170. Ya Allah, tinggi Afan ternyata. Saya tiang Ustaz. Dia berapa? Saya 180, Ustaz. Ah, Wah, udah. anak basket. Anak basket. Bener itu, ada itu. Oke, dari tinggi badan adik-adik sekarang yang telah Ustadz data, itu dapat ditentukan berapa minnya atau rata, kemudian dan mediannya. Untuk apa? Untuk mengetahui secara ringkas data yang telah disajikan. Baik, setelah ini kita akan ada aktivitas siswa. Adik-adik dimohon untuk masuk ke psikologi. Kemudian di dalam folder aktivitas siswa itu ada kegiatan siswa. Dan kita akan kembali lagi 5 menit yang akan datang. Kemudian kita akan bahas apa yang telah adik-adik kerjakan tadi. Baik, dipersilahkan untuk membuka psikologi.
Baik, sekarang kita lanjut. Apakah PowerPoint-nya sudah tampil? Udah ada satu. Iya, Ustaz, sudah muncul, Ustaz. Nah, ini Oh, PPT-nya. ya alhamdulillah sudah muncul. Tadi nggak jadi nulis. Nah, ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. untuk ikuti instruksi yang ada ya. Berikut ini Siap, adalah nilai ulangan harian 30 siswa kelas 12 minus 1 SMA Negeri 3. Buatlah daftar distribusi frekuensi dari data di atas dengan langkah-langkah seperti berikut ini untuk kita memahami apa itu min, median, dan modus ya. Nah, yang pertama, urutkanlah data-data terkecil hingga yang terbesar. Nah, Ismail Hasan, silakan Ismail Hasan. Was. Kok saya, Ustaz? Spesial ya, Ismail Hasan. Biasanya Ya, hebat, Ustaz. Beliau hebat, Ustaz. Ya, amin, amin. Jangan lupa nomor rekening, Ustaz. Mantap. Nomor HP aja, men. Siap. Ya. 5. Terus, aku sebutkan aja sampai akhir. 35, 40, 48, 48, 50, 50, Apa, Dek? Ini, Dek. 56, Ya, 64, 68, 70, Hmm. 74, Hmm. 75, 75-nya banyak, Ustaz. Jadi 75 terus. Hmm. 75 terus sampai kapan? 78, 80, 85, 85, Hmm. 86, Terus, 90, hmm. 92. Hmm. Bentar, Ustaz. 95, Hmm. 98. Seperti ini ya. Cepet Gitu, deh. Ustaz. Keren, Ustaz. Jadi sambil Luar biasa, Ustaz. yang disampaikan Ismail Hasan tadi. Wih, bener ya, Masya Allah. Oke, selanjutnya kan minta tolong untuk ngitung berapa sih jumlah datanya itu. Banyak datanya berapa? Kalau dan soal di sana nilai ulangan harian 30 siswa, Ustaz. Jadi 30 siswa. 30. Oh iya, benar ya. Betul, luar biasa sekali. Oke, Ridwan, berapa jumlah semua datanya? Semuanya di total, Ridwan. Ya, Ustaz. OTW, Ustaz. Ya, dulu. Sabar, Ustaz. Pak Li. Ada kalkulator, Ridwan. Iya, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Itu udah ada. Pertama, Wan. Kayaknya, oh iya, udah ada hasilnya, Ustaz. Gimana ini, Ustaz? Sama aja, Ridwan. Ustaz jumpa, Ustaz. Ya. Iya, Ustaz. Tadi, Oke. ya, Ustaz. Siap. Baik. Ustaz pindah ke sini ya. Penulisannya jumlah seluruh data itu bisa ditulis seperti ini ya, sigma XI sama dengan 2170. Nah, langkah selanjutnya. Berapa hasil pembagian dari banyak N dengan jumlah dari seluruh data? Silakan urut. Nah, coba urut. Aduh, pakai kalkulator dulu, Ustaz. Itu sudah ada juga itu. Bentar. Sudah ada Pak Irus. Lanjut. 72,43. Ya itu seperti yang di layar terus. Saya dapat bonus kuota 500 MB, Ustaz. Alhamdulillah. 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 Nah, sehingga apa namanya? Berkah. Ustaz, nanti transfer kuotanya, Ustaz. Gimana? Kuotanya 72 GB ditransfer. Oke. Nilai ini hasil yang diperoleh tersebut disebut dengan nilai rata-rata. Hasan, Siap, Ustaz. apa itu rata-rata? Wah, saya jadi korban lagi ini, Ustaz. Sudah dapat kuota. Benar.
Kuota. Oh ya, siap Ustaz. Dari SL Ustaz. Oh ya, siap. Rata-rata adalah hasil dari jumlah data dibagi banyak data Ustaz. Wih, sama, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lagi kan? Ustaz. Kan kalau kalian belajar kan cepet gitu kan, Pak. Oke. Iya, Ustaz. Enak. Seperti ini ya. Enak. Selanjutnya, nilai berapa yang paling banyak diperoleh oleh siswa? Nah, pertama kita daftar dulu. Tadi kan penjelasan menyampaikan bahwa berapa nilai yang paling banyak terus, Ustaz? 7 berapa tuh? Mana saya belum muncul dan Ya ini Sudah, Ustaz. kita daftar Sudah dulu. muncul. Sudah muncul, Ustaz. Sudah muncul. Ya. sudah Ustaz. Pertanyaan berapa nilai yang paling sering diperoleh oleh siswa atau paling banyak? Paling banyak itu Ustaz. Yang 4 itu Ustaz. Ada 4. Oh, Yang ini. 75. Yang ini. Oh, itu benar tuh udah dikasih biru tuh. Nah. Oke, 74 ada 4 orang. Nilai tersebut itu dinamakan dengan modus. Nah, Video. Ya, 75 Ustaz. 75 ya, sorry. 75. 75. Kesalahan ketik gitu, Ustaz. Kesalahan ketik manusia. Iya, Ustaz. Manusia, Ustaz. Oke, Ridwan. Iya, Ustaz. Apa itu modus, Ridwan? Modus itu ini, Ustaz. Modus itu nilai yang paling sering muncul, Ustaz. Nilai yang paling sering muncul. Iya, Ustaz. Wah, Masya Allah. Nah. Gitu. Benar, Ustaz. Iya, Ustaz. Sudah belajar tadi malam, Ustaz. Masya Allah. Kemarin apa tadi malam? Tadi malam. Barusan dia belajar. Oke, selanjutnya dari seluruh data ini, yang posisinya di tengah dari data yang telah diurutkan ini berapa ya? Tengah-tengahnya. Kan itu sudah dibagi 2 tuh. Tengah dari data itu berapa? Yang Nah, ini pertanyaannya. 75 saya kayaknya. Nah, ini kan. Kita urutkan datanya dulu. Kita bagi 2. Iya, 75. Kan menunjukkan 30. Sehingga sebelah kiri 15, sebelah kanan 15. Terus kita ambil tengah-tengahnya, yaitu ada 75. Tapi kok ada 2 gitu ya? Nah, Iya, ada 2. nah, kita buat seperti ini. Kita bagi 2. Kita tambahkan dulu terus bagi 2. Nah, sama dengan hasilnya 75. Hasil pembagian tersebut dinamakan dengan median atau nilai tengah dari sebuah data. Sehingga median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Oke. Kita sudah mempelajari 3 hal ya, kita review dulu. Kita review apa yang telah kita pelajari tadi. 3 hal. Ada 3, Ustaz. Ya, silahkan aja. Tadi yang pertama itu rata-rata atau min, terus ada median, nilai tengah, yang kita juga ada modus, Ustaz. Nah, ada modus. Baik. Apa itu ya? Apa itu rata-rata? Apa itu median dan apa itu modus? Apa mohon dijelaskan ya? Ya, berdasarkan yang saya tulis tadi, Ustaz. Rata-rata itu hasil dari jumlah data dibagi banyak data. Lalu untuk modus adalah nilai yang paling sering muncul pada sekumpulan data. Nah, terus median. Lalu yang ketiga, di median atau nilai tengah, itu adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Nah, Masya Allah. Oke, kita sebentar. Kita tarik nafas dulu. Apa yang telah kita pelajari kita andalkan dulu. Apa yang kita lihat lagi. Yang mau minum dulu boleh minum. Kita kasih waktu 30 detik. Ya. Iya, Ustaz, sudah, Ustaz. Boleh minum dulu. Kita break sembari dengan mengundangkan apa yang telah kita pelajari lagi. Karena pembahasan kita selanjutnya akan lebih bervariasi. Membahas tentang rata-rata, modus, dan median pada data kelompok. Sebenarnya konsepnya sama, tapi ada agak sedikit berbeda. Kita andalkan dulu tapi ya. Oke, kita kembali lagi. Kita lanjutkan ya.
Iya, Ustaz. Sekarang kita menentukan rata-rata, median, dan modus data kelompok. Konsepnya sama, tapi sedikit berbeda. Oke. Nah, misalkan disajikan tabel seperti ini. Nanti minta tolong berurutan ya, nanti ngisi yang kosong-kosong itu. Titik tengahnya. Biar diberikan contoh. Tengah dari 151 hingga 155 itu adalah 153 di tengahnya. Ini bisa diurutkan dari ke bawah ya, kita selesaikan dulu titik tengahnya, baru nanti F1 kali X1. Oke, kita mulai yang pertama dari Afan. Titik tengahnya itu 158 Ustaz. 158. Terus saya tadi ya, Ade. 100 tambah 2 163. 163. Virus 168. 168. Oke, lanjut. Hasan. Siapa Ustaz? Mas Ya, Hasan. Hasan. Oh, iya. 170 ditambah 3 Ustaz. Oke, Masih Ismail. Ridwan. Iya, Ustaz. 183, Ustaz. 183, Ustaz. 183. Oke. Nah, selanjutnya kita kalikan ya antara F1 sampai itu sebenarnya bukan F1 ya, itu FI sebenarnya. Salah. Iya, Ustaz. Balapan ini. Dikalikan ya, dikalikan Iya, I dikali XI. Nah, mulai dari yang pertama. Kita mulai dari Ridwan. Iya, Ustaz. Banyak Ridwan. Ustaz. 1 kali 153, 153, Ustaz. Enak 123. Ya, enak, Ustaz. Enak. Ya, terus Hasan. Saya Ustaz, kok udah saya? Iya. Bentar. Bentar. Harus serius Ustaz. 1.580. Dihitung itu. Tambahan 0 belakangnya doang. Siap. 1.580. Nah, itu udah. Virus. Aduh, bentar, Ustaz. 12 kali 163 itu 1956. 1956. Wah, ya Allah. Oh iya, kalkulator. Iya. Aduh, silakan aja. Pakai kalkulator juga. 9 kali 168 ya. Nah, ini 1512. Kenapa, Dek? Sini, Dek. Nah, Apa, Rus? benar. Enggak apa-apa pakai Aku kalkulator. panggil adik. Oh, bukan kamu, Dek. Oh, Adik siapa tadi? Nah, saya Ya, silakan Afan. 103 1038. 1003 8. Nah, sip. Oke, Ridwan. Silakan yang terakhir, Ridwan. Ya, saya lagi, Ustaz. Iya. Oh iya, Ustaz. Siap. 183 kali 2 366, Ustaz. Masya Allah, giliran itu kan mudah-mudah ya. Iya, Ustaz. Emang udah berdoa tadi malam, Ustaz. Ya Allah. Oke. apa? Kan minta tolong di total ya. Yang mana, Ustaz? Yang XI kali XI. Total semuanya berapa? Waduh. Siap, Ustaz. Bentar. Ada kalkulator. Berapa? Ada, Ustaz. 6.783. Ah, bener. Luar biasa. Oke. Selanjutnya hitung nilai rata-rata dari data ini. Ada berapa ya? Konsepnya sama. Ustaz tadi rata-ratanya ya, rata-ratanya. Masih ingat nggak apa konsep dari rata-rata itu? Rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, jumlah datanya kan 6.783. Terus datanya 41. Nah, kita tulis dengan rumus seperti ini. Nah, ini sudah.
Sorry ya. Iya, Ustaz. Oke, silakan Virus, minta tolong untuk menghitung rata-rata dari Menghitung rata-rata berarti yang di pojok kanan bawah dibagi banyak siswa, berarti sekarang 6.783 dibagi 41 itu 165 4544. Benar. Oke, terima kasih Virus. Jadi rata-ratanya adalah 165,4. Oke, sampai sini ya. Cara menghitung rata-rata dari sebuah data. Oke. Selanjutnya kita menentukan modus. Nah, ini datanya. Sebenarnya dari ketahui, hal yang pertama yang harus kita cari yaitu kita tentukan modusnya. Nah, dari data yang tinggi badan itu, berapa frekuensi atau banyak siswa tertinggi? 12, Ustaz. 12 ya? Ya, 12. Yang lain ada 10 ini ya. Kita tulis dulu 11. Ini mau 11. Kemudian kelas intervalnya berapa? 12 itu ada di antara tinggi berapa sentimeter hingga berapa sentimeter? 161,5. Kemudian tepi bawah kita kemarin kan setelah belajar tepi atas tepi bawah kita menyajikan data. Tepi bawah itu nilai terendah dikurangi 0,5. Iya, Ustaz. Kan 160,5. 5. Iya, Ustaz. Kemudian selisih frekuensi dari kelas modus dengan kelas sebelumnya. Wah. Terus selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya adalah 3. 9. panjang 3. kelasnya. Ini yang kelasnya 5, Ustaz. Nah, oke. Agar lebih enak dilihat ya, ini kan terlalu penuh BPT-nya. Cepat pindah ke sini. Wah, luar biasa. Keren, Oke. keren. Dari data yang telah diketahui, nah, dalam rumus ini, bawah ditambah D1, D2, ditambah ini 2, dikali I. Nah, itu ya. Kita substitusikan. Atau Kang, Adik, tolong dihitung, Adik. Oh, Ayo siap. deh, hitung deh. Tinggal itu dimasukin tuh TB-nya diganti. Apanya yang dimaksud? 160,5. Mm-hmm. Terus Ustaz? Ya, terus aja. Ya, terus D1-nya itu 2. Terus lagi D1-nya 2, D2-nya itu 3, I-nya 5. Berarti 60,5. Nah, itu tadi udah munculin set. Nah, jadi ini terus 160. Nah, 0,5 tambah 2 udah 162,5. Oke, jadi nilai modus dari data di atas adalah 162. Oke, terima kasih Ade. Sama-sama. Oke, kita tarik nafas dulu. Dari sampai sini paham dulu ya. Oke, lanjut. Nah, kita menunjukkan jarak tengahnya dari tabel yang telah disebutkan. Ingat, konsep dari median itu apa? Konsep dari median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Data ini ada berapa? 40 berapa? 41, Ustaz. Data tengahnya berarti data berapa? Kayaknya sih 21, Ustaz. Berapa? 21, Ustaz. 21. Data ke 21. Kalau kita hitung data ke 21 itu letaknya di mana? Ini 1. Kemudian 1. ditambah 11. 11. 23, Ustaz. 23. Berarti data ke 21 itu ada di sini ya. Iya, Ustaz. Ini kita tentukan. Jumlah datanya sudah kita ketahui tadi 41. Kemudian karena datanya ganjil berarti data kedua. Jadi kelas 161 hingga 165.
Berarti modusnya nggak akan lebih-lebih dari situ nanti. Data tengahnya kemudian. Iya. Nah, terus Iya. kemudian 5 ya. Iya. Di bawahnya 160,5. Frekuensi kelas median berapa? 12. Frekuensi sebelum kelas median. Ada 1 tambah 10, 11. Iya, 11. Kita pindahkan lagi. Ini dia. Kita hitung median dengan rumus seperti ini. Iya, Ustaz. Di bawah ditambah SK per S median dikali I. Nah, kita tutup. Nah, hasilnya 164,46 adalah 164 adalah median ya. Nah, Iya, Ustaz. sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada Ustaz kalau saya Ustaz. Itu dia. Oke, kita tadi telah belajar apa saja? Ustaz. Halo, halo. Halo. Halo, Ustaz. Hai. Iya, Ustaz. Datang, Ustaz. Belajar apa saja tadi? Kita belajar nanti rata-rata Oh, macet Ustaz. Afan kayaknya Ustaz. Apa sih Wan modus ya? Kira dulu silakan di review kita telah belajar apa itu. Oh, ini Ustaz. Kita belajar cari rata-rata, median, dan modus dari data kelompok. Ustaz. Modus iki. Dari data kelompok. Iya. Oke, benar sekali. Sudah, Pak Irus? Halo Pak Irus. Itulah. Kenapa Ustaz? Bagaimana cara kita menentukan rata-rata median dan modus pada data kelompok? Bagaimana gini Zat, rata-rata itu hasil dari jumlah data dibagi banyak data. Mau Zat ada gangguan? Modus itu nilai yang banyak muncul kan. Kalau median tuh nilai tengah dari data itu, nilai tengah setelah diurutin itu. Terus cara menentukan ada data kelompok rumusnya. Cara menentukan data kelompok dibaca rumusnya. Kita kajikan saja ya, kita kajikan. Ya. Oke, terima kasih Pak Irus, bagus sekali menjawab. Baik, setelah ini kita akan masuk ke soal latihan. Nah, tapi soal latihannya ini buat buat dikerjakan di rumah nanti ya. Buat dikerjakan di rumah, dicoba sebisanya. Kemudian cukup dulu kan pekan depan. Sekarang hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. 3 hari cukup ya, 3 hari. Cukup, Ustaz. Ya. Nanti malam selesai Ustaz. Soalnya Setelah ini selesai. Ya. Soalnya cuma 2. Nanti bisa dikerjakan di rumah, kemudian dibuat latihan untuk memahami konsep itu. Nah, soal yang pertama ini. Di screen aja, di screen. Iya Ustaz, sudah Ustaz. Ya. Ini ada jawabannya, tapi kita lanjut aja ya. Nah, ini soal yang kedua. Wah, langsung tanya aja, Ustaz. Nanti malam selesai Ustaz. Apa sih Wan modus ya? Soal yang kedua, ini soal yang kedua. Nah, itu ada jawabannya juga. Nah. Rata ini. Enak itu. Oke, kita setelah nanti mengerjakan itu nanti kerjakan uji kompetensinya. Ustadz kasih waktu hingga pekan depan, hari Sabtu pekan depan ya. Itu nanti uji kompetensi sudah Ustadz sajikan di psikologi. Ustadz sudah sajikan di psikologi. Nanti bisa login, ada 15 soal, 10 pilihan ganda, 5 uraian. Ya, nanti bisa dicoba. Dikerjakan aja sebisanya. Kalau misalkan
ada kendala-kendala nanti bisa cek gitu, apa namanya, diskusikan di ruang diskusi yang ada di psikologi ya terkait penyusunan data tadi. Itu hanya akhirnya tamat, selesai kita pembelajaran terkait pemusatan data sudah selesai. Begitu. Tapi sebelum kita cukupkan ada beberapa hal. Apa yang sudah dipelajari, apa yang belum dipahami, kemudian apa yang semua materi sudah saya pahami dengan baik, kesulitannya ada di mana, kemudian apakah semua aktivitas sudah dilakukan, semua aktivitas dapat diselesaikan, dari kawan. Ini kita juga di psikologi nanti dikerjakan juga. Untuk apa? Untuk perbaikan kita dalam pembelajaran ke depannya ya. Sebentar, kita harus belajar. Iya, harus belajar benar. Ini psikologinya seperti ini ya. Sudah tampilkan dulu. Ada materi itu nanti isinya ada review yang terkait penyajian data, kemudian materi tentang apa yang kita pelajari hari ini untuk kemantapan, kemudian aktivitas siswa itu isinya tugas yang tadi ya. Nah, terus nanti ada diskusi topik, ketika kalian belum paham bisa diskusi di situ dan refleksi nanti bisa diisi. Ya, siap. Baik. Selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai data, coba kita lihat diri kita ya pada saat ini. Kita refleksikan diri kita sebentar ya. Kita refleksikan diri kita sebentar. Kita lihat diri kita pada saat ini. Dan bandingkan dengan bulan Ramadan. Bandingkan diri kita saat ini dengan ketika bulan Ramadan. Nah, kalau bulan Ramadan kita mestinya di bulan Syawal ini kita harus juga meningkat. Kalau misalkan menurun, ya sebenarnya kita bisa buat grafik ya. Data dari setelah Ramadan itu hingga saat ini berapa data kita nilai, akan berapa banyak tilawah Quran yang telah kita baca, kemudian berapa sholat rawatib yang telah kita lakukan, atau istilahnya kita sebut amal yaumiyah. Itu kalau misalkan kita buat grafik akan ketahuan lebih sering kita beribadah kepada Allah atau seringkah kita lakukan hal yang sia-sia gitu ya, sehingga lebih refleksi diri kita. Karena orang yang ilmu sebenarnya itu adalah orang yang ketika bertambah ilmunya satu, maka keimanannya bertambah 2 kali lipat. Sehingga harus ketika sudah dapat materi apa ini, itu kemudian dari juga ya minimal sudah ada 6 derajat kita untuk meningkatkan keimanan kita. Derajat itu juga tidak bisa kita ibaratkan seperti anak tangga, itu nggak bisa, karena derajat tingkatnya derajat seorang itu, kalau Allah katakan jaraknya antar derajat itu 500 tahun, sehingga ya. Oke. Sebelum Ustaz tutup, Ustaz perlihatkan psikologinya ya, Ustaz perlihatkan psikologinya. Terlihat nggak? Belum. Kelihatan psikologi. Sudah. Sudah buka psikologi semua? Sudah. Alhamdulillah sudah. Baik, pembelajaran kita cukupkan sampai sekian ya, sampai sekarang. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat. Dan semoga saya ucapkan terima kasih, semoga tetap semangat dalam belajar menurut ilmu, dan semoga apa yang terbaik diberikan oleh Allah SWT pada kita. Kita tutup dengan membaca doa, semoga khususnya pandemi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Dalam wal wal munkar wasuyuf al mukhtalifat wasyada'ida wal ihan
ظهر منها وما بطن من بلد هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير amin ya rabbal alamin. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti kita permisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.